Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatricia Afrina dengan NIM 0605 Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PPKN. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu peran dan kedudukan pemerintahan pusat. Poin-poin pembelajarannya yaitu 1. Fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. 2. Tujuan kewenangan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah membaca bahan ajar, peserta didik diharapkan mampu merumuskan fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik dapat merumuskan tujuan kewenangan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan tepat setelah menyimak penjelasan guru. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan beberapa asas. 1. Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kedua, tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Atau contoh lain yaitu pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. 3. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur atau bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Jadi, apa ya perbedaan dari ketiga asas tersebut? Fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Fungsi layanan, yaitu fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Fungsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. 2. Fungsi pengaturan, artinya dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis dalam mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Dan 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir ada fungsi pemberdayaan, yaitu dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 urusan pemerintah. 1. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Pemerintahan absolut terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Yang kedua, urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Dan yang ketiga ada urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Pemerataan dan keadilan. 3. Menciptakan demokratisasi. 4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan nilai-nilai lokal dan nasional. Dan yang kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa di tingkat lokal maupun nasional. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat.
1. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 2. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. 3. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. 4. Menjamin pengadaan yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. 5. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. 6. Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai kondisi daerahnya. 7. Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan, serta terdapat tujuan umum dan tujuan khusus diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.